Cek. Nah, intermittent. Oke. Kita akan mulai acaranya 5. Ini baterainya atau apa coba? Intermittent suaranya. Barnya penuh tapi intermittent. Kakak Yani ada contoh name tag. Cek, cek. Intermittent suaranya. Jadi kadang-kadang tuh, kadang ada. Cek. Harus ini ya. Ini gimana sih? Sumbernya gimana? Harus begini sih. Cek, cek. 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 Mbak Ina, boleh dihidupin AC sebelah kanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang buat para hadirin, para peserta Daras Kitab di hari kelima, ini hari terakhir Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara yang sebelumnya kita sudah melewati 4 kali pertemuan dan saya rasa ini yang paling sepi ya. Karena kemarin kalau nggak dibatasi membludak. Sangat luar biasa. Alhamdulillah antusiasmenya luar biasa. Saya mau mengucapkan selamat datang buat para hadirin dan hadirat, kakak-kakak, para kader Partai Nasdem dan para tamu undangan yang telah merelakan langkah kakinya ke tempat yang insya Allah mulia ini. Mudah-mudahan niat baik hadirin sekalian, Bapak Ibu, untuk melangkahkan ke sini dihitung sebagai amal ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya doakan juga semoga di puasa yang di hari ke berapa ini Mbak Ina? 13 atau 14? Oh, kalau saya puasa aja sih Bude. Nggak ngitungin, kadang-kadang puasa habis lebaran pengen puasa lagi. Ya nggak tahu nih karena soleh atau karena memang ketagihan puasanya. Jadi ya mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita berpuasa, kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala amal baik kita, karena ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah yang menuntut kita untuk kuat bukan secara iman saja tapi juga secara fisik. Nah, saya ingin mengumumkan beberapa hal sebelum kita memulai kegiatan. Nah, saya minta kakak-kakak yang ada di belakang, Kakak Holil dan Mbak yang berkerudung bisa menempati
kursi di tengah ini. Kalau mau duduk di depan lebih baik, tapi kalau enggak masalah. Yang penting yang di belakang maju dulu ke depan. Beserta juga para panitia, karena ini masih kosong. Berikut Bapak Ibu yang dari belakang ya. Silakan duduk di kursi yang telah disediakan. Ya, yang di depan masih banyak yang kosong. Nah, kalau berdasarkan tamu undangan ada 57 orang Pak. Tapi yang baru datang sekitar, ini ada sekitar 15 orang. Nah, belum lagi nanti yang ada di Zoom, saya juga akan menyapa teman-teman yang di Zoom. Nah, saya akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan pertemuan kita kali ini. Berjalannya acara kurang lebih dilaksanakan sekitar 1,5 jam sampai jam 5:30. Andai pun bertambah waktunya, itu insya Allah nggak lewat waktu maghrib, ya. Jadi tenang Bu Denda, jadi jangan takut kehabisan takjilnya karena udah disediain buat kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan nanti Bapak Ibu sekalian, kita berbuka puasa di lantai 15 di Sky Garden. Insya Allah tempatnya nyaman, sekalian bisa melihat pemandangan dari atas gedung. Kita bisa berbuka puasa di sana. Nah, ini bagi teman-teman kakak-kakak hadirin sekalian yang nanti berbuka puasa di lantai 15, Om Mukhlis, sekarang kita memiliki ID card seperti ini. Ini mengantisipasi karena begini, banyak tamu undangan yang kemarin datang sekitar 50 orang, ternyata yang datang hampir 80. Ya, kita tidak bisa membatasi niat baik teman-teman untuk datang ke sini, tapi apa boleh buat karena kuota terbatas, sekitar 50 orang saja. Nah, bagi peserta yang ada di sini yang belum memiliki ini atau setidaknya yang sudah memiliki ini, jangan khawatir, insya Allah nanti dapat bisa menikmati hidangan untuk berbuka puasa. Tapi yang belum dapat, harap bersabar karena prioritas ada di peserta yang memiliki, kalau nama sih nggak ada, tapi setidaknya name tag inilah, ID card ini. Gitu ya. Jadi begitu nanti ke lantai 15, tolong unjukkan ini ke panitia, nanti ada panitia yang men-screening di atas. Jadi prioritasnya ada pada peserta yang memiliki ID card. Tuh, ya, bisa dipahamin ya. Itu pertama. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, begitu peserta berbuka puasa, nah kan udah selesai berbuka puasa, nanti turun ke lantai 1 nyebrang ke Orator Cafe buat sholat. Nah, bagi peserta bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melakukan ibadah sholat maghrib, itu langsung nyebrang ke Orator Cafe, di atasnya ada musola, insya Allah nyaman tempatnya. Tempat duduknya bagus, klosetnya insya Allah nggak rusak. Begitu kita masuk disapa langsung, ya mantap klosetnya. Nah, itu buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta yang hendak melakukan sholat asar, sholat maghrib. Nah, terakhir, the last but not least, saya harapkan mudah-mudahan di sini pesertanya nggak ngantuk ya. Jadi begitu pemateri memaparkan materinya yang dipandu nanti oleh moderator, diharapkan untuk lebih aktif bertanya karena akan ada door prize mobil Honda Jazz. Kalau gitu saya juga mau ikut nanya ntar. Udah bawa Jazz ya, kalau gitu Alphard. Ya, pokoknya ada hadiah atau door prize dari panitia buat peserta yang paling aktif. Aktif bertanya ya, bukan aktif warawiri. Karena kalau aktif warawiri dikhawatirkan nanti akan mengganggu jalannya acara. Nah, selain itu kami juga akan memberikan hadiah buat 10 peserta yang hadir duluan. Kayak dari Bekasi nih paling getol ya. Karena pentolannya datang duluan juga. Gitu. Oke, silakan datang kakak-kakak
Silakan mengisi kursi yang telah disediakan. Oke. Ya, pokoknya diisi, silakan. Saya mau mengulang lagi buat kakak-kakak yang nanti ikut berbuka puasa itu diperkenankan atau diprioritaskan bagi kakak-kakak yang memiliki ID card ini. Kalau tidak punya, kami memohon maaf lebih dulu, lebih awal bahwa yang belum punya itu di KP bawah. Kalau nggak ada, tapi gini maksudnya kalau di atas masih memungkinkan kita di atas. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita akan prioritaskan buat teman-teman atau peserta yang memiliki ID card ini. Nah, oke. Ini adalah hari kelima yang insya Allah pembahasannya sangat menarik. Kita membahas terkait dengan demokrasi, Islam dan demokrasi. Bersama kita sudah ada Dr. Zainal Abidin Bagir, dan tentu beliau tidak sendiri, akan didampingi oleh Kakak Hodari. Tepuk tangan dulu buat dua panelis kita di depan. Mereka berdua akan memberikan materi terkait pembahasan kita kali ini yang tidak lain adalah masih berkaitan dengan kitabnya Al-Rastani, daras kitab Al-Milal wan Nihal. Selamat datang kakak-kakak, nih yang masih kosong diisi dulu. Rombongan Gorontalo, wah ini dari Gorontalo. Tenang nih, nggak akan dinilai kalau duduk di depan. Kakak Rizka silakan, Kakak Roni sehat selalu. Ya. Oke, Kakak Hodari, saya nggak akan berpanjang lebar lagi. Kakak Hodari dengan Pak Zainal, kami beri waktu sampai pukul 17.30. Kalau lebih, mudah-mudahan tidak terlalu jauh karena kita akan berbuka puasa bersama. Itu saja dari saya sebagai pembuka. Saya ucapkan selamat menikmati buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali pada sesi yang kelima diskusi serial Ramadan yang diadakan oleh Nasdem Tower. Baik, yang kami hormati ada pemateri kami, Pak Zainal Abidin Bagir, ada Pak Bay, Pak Ahmad Baidowi di sini, dan ada orang-orang DPP. Terus jangan tak lupa pula ada Kak Ridwan dari jauh, dari Gorontalo, naik pesawat tadi ke sini. Terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, di hadapan kita sudah hadir seorang pemateri. Beliau adalah, nama lengkap beliau adalah Zainal Abidin Bagir. Beliau adalah seorang intelektual muslim Indonesia di abad ini. Ya kan? Kan memang abad ini. Cak Nur sudah tidak ada, ya kan? Pak Harun Nasution sudah tidak ada, Pak Mukti Ali sudah tidak ada. Ya, sisa-sisa dari intelektual muslim mutakhir adalah beliau. Beliau aktif di kajian agama dan lintas budaya, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya. Center for Religious and Cross Culture Studies, CRCS atau CRCS ya kan. Ya, CRCS ya kan, itu aja bahasa Indonesia ya kan, ribet sekali ini. Nah, beliau ini melanjutkan studinya di International Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC ya, Kuala Lumpur, dan Indiana University AS. Dan beliau banyak sekali menulis karya-karya, diantaranya adalah Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia.
mengelola keragaman dan kebebasan beragama di Indonesia, sejarah, teori, dan advokasi. Nah ini terus yang 2008, Regional Coordinator menjadi Regional Coordinator untuk Indonesia dari Pluralism Knowledge Program. Yang menarik ini, kalau diperhatikan dari karya-karya beliau dari 2011, 2014 tadi, ini beliau ahli di dalam soal keragaman. Nah, tema pada hari ini memang dipilih untuk hal itu, yaitu Syiah dalam konteks keragaman agama dan demokrasi di Indonesia. Jadi kakak-kakak mungkin pernah dengar Syiah. Di Bandung itu ada sebuah organisasi namanya ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Nah ini yang bikin hura-huru. Salah satu aktor dari ANAS itu, maaf, yang menolak terhadap Syiah, aktor ANAS itu, yang menolak Syiah secara keras itu, siapa aktornya itu? Itu yang kemarin kasus pemerkosaan terhadap puluhan santrinya itu. Itu efek dakwah yang luar biasa itu kira-kira. Nah anti Syiah ini menyebar di Indonesia, bahkan di Madura itu di Timur Tengah, Grand Syekh itu gak pernah mengatakan hal Syiah dolal lah. Syiah tidak pernah dikatakan dolal ataupun Syiah dikatakan kafir atau agama di luar Islam. Itu gak pernah Grand Syekh Mesir loh. Tapi di Madura Syiah dianggap agama lain. Jadi Grand Syekh-nya di Madura saya nggak tahu itu siapa sebenarnya, muftihnya siapa, saya nggak tahu. Nah ini yang terjadi, pembakaran, pengusiran, bayangkan. Dan ini potensi ke depan kelompok-kelompok minoritas semacam ini bisa didiskriminasi secara terus-menerus, baik secara datangnya, baik secara teologi, yaitu provokasi-provokasi menggunakan teologi, atau dalam bentuk gerakan-gerakan langsung yang sebenarnya nggak ada urusan sama teologi. Kayak misalnya di Madura itu nggak ngerti soal Syiah. Yang ada Syiah itu katanya sholatnya beda, terus istrinya itu diganti-ganti. Nah itu aja udah fenomenanya. Nah terus Syiah secara teologi gimana? Kitab 1000 tahun yang lalu ada sebuah kitab namanya Al-Milal wan Nihal, karyanya Syahrastani. Nah Syahrastani ini saya berikan pengantar dulu ya Pak Zen. Syahrastani ini adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah Syafi'iyah. Jadi beliau jelas secara akidah beliau itu Asy'ariyah, secara fikih adalah Syafi'iyah. Bukan Hanafiyah, bukan Hambaliyah, bukan Maturidiyah secara akidah, tapi Asy'ariyah Syafi'iyah. Beliau itu lahir di Syahrastan. Syahrastan itu daerah Iran. Nah Syahrastan ini ada 3 kota sebenarnya waktu itu. Ada namanya kota Ji, itu Syahrastan di Isfahan. Ada Syahrastan yang dekat dengan Naisabur. Tapi yang Syahrastani itu sebenarnya yang dekat dengan Khawarizm. Di antara negeri Khawarizm dan kota Naisabur yang berada di Khurasan. Nah, kalau nggak ada petanya nggak paham pasti. Bingung apa itu Khawarizm. Nah itu kira-kira ada di Iran lah pokoknya. Bukan orang Jawa Syahrastan itu. Nah Syahrastan ini mengembara, melakukan pencarian ilmu. Itu rata-rata dia habiskan waktunya itu di Naisabur. Di kota Naisabur. Berguru kepada Al-Qushairi, Al-Ansari. Berguru kepada Ahmad Al-Khawafi. Berguru kepada Al-Madini. Nah Al-Madini itu hadis. Dia berguru Nah fikihnya dia berguru sama Ahmad Al-Khawafi, berguru hadis. Nah Ahmad Al-Khawafi itu adalah teman kader dari Imam Hamid Al-Ghazali. Imam Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Hamid Al-Ghazali punya kader, teman, debat, namanya Ahmad Khawafi, itu gurunya Syahrastani. Jadi sunni sekali. Tetapi saudara-saudara, karena beliau lagi menulis Al-Milal wan Nihal, beliau harus riset toh. Beliau harus bertanya. Jadi ketika beliau bertanya kepada kelompok Syiah waktu itu yang namanya kelompok Syiah Ismaili yang ada di sekitar Baghdad, Mesir dan daerah Seljuk itu, apa? Beliau langsung dituduh sebagai kaum Syiah, kelompok Syiah waktu itu. Coba bayangkan.
Hanya gara-gara wawancara kepada kelompok Syiah, dia dituduh. Dan tuduhan itu diabadikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi beliau dikatakan Syiah hanya karena berteman. Nah, menariknya, dia menulis Syiah itu berdasarkan apa yang dia teliti, entah benar atau tidak, nanti mari kita bedah. Gitu. Soal dia perspektif dia tentang Syiah. Yang menarik adalah dia menulis Syiah itu bukan tanpa penelitian. Waktu itu konteksnya Syiah Ismailiyah. Nah, nanti Pak Zen akan menjelaskan kepada kita, mengelaborasikan kepada kita konteks Syiah yang ada dalam kitab ini, tetapi juga bagaimana Syiah dipahami di Indonesia dalam konteks mutakhir ini, yaitu di dalam konteks keberagaman dan demokrasi di Indonesia. Jadi kita bukan hanya mengkaji kitab kuning sebatas kitab kuning ansih gitu, enggak. Kita membedah teologinya sebentar karena sedikit saja sebenarnya perbedaannya dengan Sunni. Nah, terus kemudian bagaimana di Indonesia Syiah, faktanya bagaimana, terus kemudian kalau kita baca itu dalam konteks keragaman bagaimana nanti. Nah, sebelum saya serahkan kepada Pak Zain, saya berikan terlebih dahulu kepada pembaca quote. Jadi setiap kali sebelum pemateri menjelaskan materinya, di sini ada tradisi santri Nasdem, yaitu santri Panglima Hitam khususnya, itu membacakan kitab kuningnya sebentar quote-nya itu. Silahkan untuk Kak Holil untuk membacakan quote-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syi'atu huwallazi syaya'u 'aliyan alaihimussalam 'alal khususi wa qalu bi imamatihi nassan wa wasiyatan imma jaliyan au khafiyan. Syiah adalah orang-orang yang hanya mendukung Ali dan mereka percaya kepada kepemimpinannya baik secara nas maupun wasiat, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Ibarah atau quotation yang kedua dari Syahrastani. Asy-syi'atu taqadu annal imamatah la takhruju min auladihi wa in kharajat fabidul min yakunu min ghairihi au bitaqiyatin min indihi. Syiah mempercayai bahwa imamah atau kepemimpinan bukan dari selain keturunan Ali. Sebab kepemimpinan di luar keturunan Ali adalah kezaliman yang berasal dari orang lain atau berlindung dalam kurung takiyah daripadanya. Demikian quotation atau ibarah dari Syahrastani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang itu quotationnya itu. Belakangnya harus dibilang wallahu a'lam bissawab. Nah, gitu itu tradisi santri itu. Monggo Pak Zen silakan untuk menjelaskan konteks diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak, Ibu, adik-adik semua. Kayaknya banyak yang lebih muda juga dari saya. Waktu saya diminta untuk bicara mengenai topik ini oleh Pak Baidowi, saya sejak awal insist bahwa selain bicara soal kitab kuning ini, jadi soal isu ini, penting sekali kita bawa ke persoalan kita sendiri hari-hari ini. Nah, itu yang nanti saya ingin di ujung saya ingin masuk ke sana. Karena kalau saya sebetulnya punya slide, tapi saya nggak tunjukkan dulu, nanti saya lihat deh. Saya mau langsung nyambung aja dulu ke quote yang tadi itu. Kalau dari quote yang tadi itu sebetulnya sudah jelas. Syiah itu adalah pengikut. Syiah Ali adalah pengikut Ali. Jadi Syiah itu sebetulnya orang yang mengikuti Ali.
Dan di quote yang kedua itu kelihatan juga di situ bahwa sebetulnya awalnya isunya ini adalah isu politis, isu kepemimpinan. Muncul tepat setelah Rasulullah meninggal. Jadi ada pembicaraan pada waktu itu, begitu Rasulullah meninggal belum dimakamkan, siapa yang akan melanjutkan Rasulullah? Apakah itu akan dipilih di kalangan umat sendiri atau Rasulullah sudah memberikan isyarat? Nah, yang kelompok yang kemudian di belakang disebut sebagai Syiah itu adalah yang yakin bahwa Rasulullah sudah memberikan isyarat yang cukup jelas bahwa setelah beliau meninggal kepemimpinan adalah di tangan Ali bin Abi Thalib. Sementara yang lain berpikir bahwa nggak ada itu dinasti segala macam, itu tidak ada, kita pilih sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian dipilihlah mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan terakhir Ali yang kita kenal sebagai Khulafa Rasyidin ya. Nah itu yang sebetulnya kalau mau dibilang apa bedanya Syiah dengan Sunnah, yaitu bedanya adalah di sejarah. Yang mulai dengan mengikuti kepemimpinan 4 orang ini, kemudian itu yang jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu yang yakin sebetulnya bahwa sejak awal seharusnya itu Imam Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin, itulah yang kemudian disebut Syiah. Artinya itu terjadi berapa tahun yang lalu? Kira-kira. Ya, itu terjadi 1300 sekian. Saya nggak tahu sekarang ini tahun berapa ya, Hijriah. Ya, jadi sudah sekian tahun yang lampau dan kemudian terbawa sampai sekarang. Nah, kalau kita melihat buku yang dibahas di sini, buku Syahrastani, sebetulnya dari yang satu peristiwa itu tidak lama setelah Rasulullah meninggal itu sudah pecah-pecah ke sana kemari. Sudah banyak sekali itu cabang-cabangnya, puluhan bahkan. Yang saya kira mungkin kita di sini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini mungkin juga nggak akan terlalu tertarik, detail sekali, dan banyak dari mereka juga mungkin sudah nggak ada sekarang. Yang pecahan yang kecil-kecil yang banyak sekali itu. Tapi yang lebih penting saya kira daripada mencoba mempelajari detailnya itu, tapi semangatnya apa sebetulnya? Mengapa kita perlu memahami itu? Nah, satu hal yang penting saya kira, dan itu kalau kita lihat tadi saya bilang dari Syiah itu juga sudah banyak cabang-cabangnya, puluhan sampai sekarang. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah juga banyak sekali. Kalau kita mau nyebut madhab, paling enggak ada 4 madhab ya. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kalau yang dari pihak Syiah ada macam-macam juga, itu biasanya tergantung dia merujuk pada marja yang mana. Tapi misalnya ini sebagai ilustrasi saja ya, untuk melihat ini positioningnya kira-kira gimana. Ada beberapa buku yang misalnya punya judul sekarang ini Fikih 5 Madhab. Nah itu kalau kayak gitu, itu berarti ada 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu Syiah, dan biasanya kalau Syiah itu Syiah Imamiyah, itu yang paling mainstream lah. Atau misalnya di Mesir, Mesir itu banyak sekali Syiahnya, itu sempat ada gerakan anak-anak mudanya yang ingin supaya Syiah ini diakui resmi sebagai madhab kelima. Pernah sekian tahun yang lalu itu. Artinya itu seringkali dipandang memang sebagai mazhab. Nah kalau mazhab itu bisa mazhab fikih, yang sering itu kita pahami kalau mazhab fikih. Tapi beberapa perbedaan yang ada di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah itu juga isu-isu teologis yang sangat filosofis.
Nah, sejauh ini kita sudah ngomong 3 hal sebetulnya, atau 3 dimensi. Satu sejarah, kemudian ada soal fikih, kemudian ada soal teologis yang kita belum belum sentuh. Detailnya itu seperti saya bilang tadi, detailnya mungkin ya kalau mau diikuti semua detailnya itu rumit sekali. Saya tidak mengklaim saya tahu itu. Detail yang disebut di kitab Syahrastani ini saya kira juga sudah dia detail yang luar biasa di masanya, tapi sekarang juga sudah berubah. Tapi saya kira sekali lagi mungkin kita tidak perlu tahu terlalu banyak mengenai detail-detailnya, tapi ide-ide besarnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita tadi ngomong mulai dari sejarah, lalu ada teologi, ada fikih, dan sejarahnya awalnya memang adalah sejarah politik. Sebetulnya sampai sekarang seringkali isunya adalah isu politis juga. Ketika masa awal-awal Islam masuk ke Nusantara, itu kalau menurut para sejarawan sekarang, sebetulnya orang nggak pernah tanya itu, yang masuk itu mazhabnya apa. Ada sebuah buku yang judulnya Syiah di Asia Tenggara misalnya, itu menyebutkan banyak sekali dari dai-dai pertama yang masuk ke Asia Tenggara itu ada yang dari Iran, lalu ke India, lalu ke sini, jalurnya kan macam-macam. Ada yang dari Yaman dan sebagainya, dan mazhabnya bisa macam-macam. Tapi kita nggak tahu persis. Kita tidak tahu persis karena itu tidak selalu ditanyakan pada masa lalu. Nah, kenapa sekarang menjadi penting? Nah, nanti kita bisa lihat jawaban saya secara singkat. Seringkali ini adalah isu politis. Tapi kalau kembali dulu ke masa-masa awal sejarah Islam di Nusantara, sampai hari ini itu sebetulnya peninggalan dari tradisi-tradisi Nusantara yang berbau Syiah itu banyak sekali. Misalnya di Samarinda saya kira yang masih ada saya kira iya di Kesultanan Samarinda itu ada beberapa ritual, ada peringatan-peringatan tahunan gitu. Yang tokoh-tokohnya misalnya itu adalah tokoh-tokoh dari keluarga Ali. Ya. Terus di banyak tempat di Indonesia tradisi-tradisi atau perayaan-perayaan kayak gitu, itu yang bau-baunya ada bau-bau Syiah itu cukup banyak sampai sekarang, dan itu tidak kontroversial. Persoalannya menjadi besar artinya ya, kalau sebelum saya masuk ke yang belakangan ini, artinya kalau kita lihat sejarah, sebetulnya dari awal di Indonesia ini atau Asia Tenggara atau Nusantara, itu pengaruh yang masuk ketika Islam masuk ke sini itu macam-macam. Ya ada Sunni, ada Syiah, belakangan Wahabi masuk ke sini juga dari macam-macam tempat itu dan itu ikut mewarnai tradisi keislaman kita. Dan sekali lagi tidak terlalu dipersoalkan. Bahwa misalnya ada debat di sana sini segala macam, itu biasalah. Itu terjadi mengenai banyak hal yang lain juga. Nah, masalahnya menjadi lebih rumit saya kira ketika balik lagi masuk ke isu politik. Dan mungkin kita perlu ingat juga ketika ya paling banyak mayoritas negara Muslim yang Syiah itu di Iran ya, kita tahu itu. Ketika revolusi Iran terjadi pada tahun 1979, itu pengaruhnya juga besar sekali ke Indonesia. Dan pengaruhnya dilihat sebagai pengaruh positif. Jadi pengaruh itu kebangkitan Islam. Saya nggak tahu, ini yang hadir di sini umurnya macam-macam ya. Tapi tahun 79 itu tahun 79 itu saya SMP, jadi masih ingat lah apa yang terjadi kira-kira pada waktu itu. Tapi pada masa itu misalnya ya,
itu perempuan sekolah berjilbab sangat jarang. Nah, bahkan dilarang, persis. Berarti Bapak kalau tahu itu usianya sudah lumayan, Pak. Ya. Dilarang, bayangkan. Itu di zaman Soeharto ya. Nah, kesadaran perempuan dan mungkin sebagian besar dari kita di sini kalau lihat foto-foto orang tua kita, meskipun yang santri itu jarang yang ibu-ibu pakai jilbab. Kerudung, bahkan kerudung pun tidak. Nah, kesadaran seperti itu muncul setelah itu tahun 80-an, setelah revolusi Iran, yang dilihat sebagai sesuatu yang positif sebetulnya. Pokoknya ini judulnya kurang lebih kebangkitan Islam gitulah. Kebangkitan kesadaran keislaman itu. Yang sangat menonjol juga dari tradisi Syiah itu sebetulnya tradisi intelektualnya. Di antara pada tahun 80-an itu buku-buku banyak sekali diterjemahkan dari Iran, dan yang menerjemahkan anak-anak muda, diterjemahkannya di Bandung, di Jogja, di penerbit-penerbit universitas, karena dianggap pemikiran-pemikiran yang progresif. Di antara penerjemah-penerjemah yang awal itu misalnya yang saya ingat Amin Rais. Pak Amin Rais mungkin baru, ya masih muda sekali lah pada waktu itu, menerjemahkan karya dari Iran yang jelas orang Syiah dan gak kontroversial pada masa itu. Karena yang dilihat itu lebih pada greget intelektualnya, orang-orang progresif bahkan revolusioner, Ali Syariati, lalu Murtada Mutahari. Kalau di Malioboro itu poster Khomeini dijual bersama dengan Che Guevara. Jadi yang agak kiri-kiri yang progresif gitu, satu Amerika Latin, satu. Jadi sense-nya itu sebetulnya seperti itu. Nah, baru belakangan saya kira, kemudian ini menjadi isu yang sangat sektarian. Karena macam-macam ya. Karena macam-macam, diantaranya karena ada orang yang ingin membuat seperti saya bilang seringkali perbedaan kayak gini jadi isu itu kalau sudah jadi isu, kalau sudah dipolitisasi lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga kemudian terus ada pertanyaan, apakah Syiah itu sesat? Apakah ini MUI mengeluarkan fatwa dan sebagainya? Itu sebetulnya sejarah yang agak belakangan. Lalu misalnya kita punya undang-undang pencegahan penodaan agama ya, yang itu keluar di masa Presiden Soekarno tahun 1965 dan sampai tahun 2000 itu dipakainya hanya sesekali saja. Cuma kalau menurut riset itu cuma ada 10 kali atau apa, dari mulai tahun 65 sampai 2000. Tapi sejak tahun 2000 sampai sekarang itu dipakai selama mungkin kalau sampai sekarang sudah sekitar 100-an kali. Dan diantaranya dipakainya untuk kelompok-kelompok muslim yang sudah ada di Indonesia sejak waktu yang lama. Entah itu Syiah, Ahmadiyah, segala macam. Yang sebetulnya sampai tahun 2000 kan sudah ada itu. Bahkan itu sejak awal abad 20 itu Ahmadiyah juga sudah ada di sini. Tapi nggak pernah itu isu undang-undang penodaan agama itu dipakai untuk mereka. Baru belakangan setelah reformasi. Nah ini kalau 2000 kan artinya setelah reformasi. Setelah reformasi baru itu dipakai untuk kelompok-kelompok yang dianggap sesat. Jadi istilah sesat itu juga sebetulnya saya berani katakan itu istilah yang cukup baru. Artinya dari dulu Ahmadiyah, Syiah itu berdebat, bukannya nggak berdebat ya, berdebat dengan Muhammadiyah, dengan NU segala macam, tapi debat, bukan diserang, bukan di masjid orang lagi sholat di masjid. Qurannya diambil ini segala macam kayak gitu. Itu yang terjadi baru belakangan. Nah, kalau saya tunjukkan situasi seperti itu, maka penjelasannya tentu bukan karena orang baru tahu Syiah belakangan tahun 2000 sekian atau Ahmadiyah dan sebagainya, tapi karena situasi politiknya juga berubah. Setelah tahun 2000-an itu kan setelah reformasi kita lebih bebas, banyak kelompok-kelompok
keagamaan yang baru-baru, termasuk yang keras-keras, yang menggunakan hukum undang-undang yang usianya sudah lama dari tahun 60-an, untuk kepentingan mereka. Jadi untuk untuk memojokkan kelompok-kelompok Muslim yang lain, yang sebetulnya sudah hadir sejak lama. Nah itu yang terjadi sehingga saya kira belakangan ini Syiah itu menjadi lebih kontroversial. Nah tapi saya sampaikan latar belakang ini supaya kita sadar dari dulu dari zamannya ketika ini ditulis sampai sekarang. Sebetulnya ketika kita mencoba memahami paham-paham dalam internal Islam yang banyak sekali, itu biasanya selalu berkelindan dengan isu-isu politik. Nah, ada isu-isu keagamaannya, ada isu-isu politik. Sekarang saya mungkin akan pakai slide saya. Sebentar, kok hilang ya? Oh, ada di sini. Sorry. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, oke, di sini. Ya. Saya mungkin minta tolong slide-nya langsung lompat satu lagi, maju lagi satu ini. Nah ini beberapa hal ya, ini mundur lagi sedikit. Kalau kita mau tahu perbedaannya di mana, dan saya nggak akan terlalu detail di sini. Itu tadi saya sudah sebut ada soal sejarah, soal kepemimpinan, teologis, soal politik, soal fikih juga. Soal fikih ini ya sebetulnya kalau di dalam 4 madhab yang Sunni itu kan ada perbedaan juga. Kalau kita sholat di Turki misalnya, itu orang-orang sholatnya beda juga sudah. Kadang-kadang perbedaan di dalam mazhab Sunni dengan Syiah pun itu jadi lebih besar. Soal zakat misalnya itu juga berbeda. Kalau di Syiah zakatnya lebih besar. Jadi kalau nggak mau bayar zakat besar jangan jadi Syiah gitu ya. Jadi ada itu. Nah tadi saya ingin mengingatkan juga di dalam Syiah pun sama sepertinya seperti halnya di dalam Sunni itu juga ada keragaman yang luar biasa. Kalau mau dibilang kelompok ekstrim ada di dalam Syiah. Sama halnya seperti di dalam Ahlus Sunnah. Banyak juga kelompok yang ekstrim-ekstrim. Nah kadang-kadang orang suka tidak fair dengan menganggap bahwa yang ekstrim ini mewakili semuanya di dalam Syiah. Itu sama seperti misalnya itu di dalam kalangan Ahlus Sunnah ada ISIS misalnya. Terus kita mau bilang kalau Sunni itu ya seperti ISIS yang ekstrim gitu. Kan nggak mau kita bahwa mereka dijadikan perwakilan seperti itu. Tapi bahwa mereka Muslim, iya mereka mengatakan Muslim segala macam, Sunni, mazhabnya segala macam, tapi ekstrim. Nah ini sama saja dalam Sunni, dalam Syiah ada kelompok-kelompok yang ekstrim itu. Nah kalau kita mau melihat secara fair, maka jangan melihat kelompok-kelompok yang ekstrim dan menganggap merekalah yang mewakili semuanya. Nah itu saya kira satu hal penting yang perlu kita ingat. Mungkin next slide ya. Nah satu hal yang perlu diingat juga bahwa ini biasanya kalau kitab ini Al-Milal wan Nihal ini kalau dalam literatur itu disebut sebagai istilahnya heresiografi. Jadi heresi itu apa ya bahasa? Ya
bisa bid'ah, bisa sempalan segala macam. Jadi ilmu yang memang mempelajari itu. Dan biasanya kalau orang menulis, kalau pakai istilahnya aja heresiografi, maka tujuannya seringkali itu adalah untuk menegaskan ortodoksi. Ortodoksi dalam artian mana sih yang diterima. Nah, jadi ada genre seperti itu yang namanya heresiografi, literaturnya banyak. Nah, saya kira salah satu kelebihannya buku ini, meskipun sama rata-rata buku heresiografi ini mau membangun ortodoksi, tapi kelebihannya dia cenderung lebih objektif dibanding yang lain-lain. Jadi melihat banyak sekali gitu, banyak yang tidak dikasih judgement, terus baru belakangan ada beberapa gitu. Meskipun kalau kita baca ini mungkin bisa menebak juga ya, kira-kira arahnya kemana. Tapi buku ini sering dibicarakan, bahkan juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, ada beberapa bahasa. Itu diantaranya karena ini dianggap cukup salah satu yang cukup objektif. Nah, ini sekarang saya mau bicara soal konteks politik itu yang menurut saya penting. Kalau kita bicara soal membangun ortodoksi, maka biasanya ortodoksi itu ya, ajaran mana yang dianggap diterima. Maka biasanya itu selalu terkait dengan politik, dengan isu politik. Mengapa mau memutuskan bahwa ini yang benar? Siapa yang memutuskan itu? Nah, kalau di masa abad ke-12 itu kalau kita lihat sejarah, itu ada aliansi ulama dengan negara yang cukup kuat. Jadi di sepanjang kalau kita mempelajari sejarah kekhalifahan itu, kan itu biasanya begitu. Jadi ada kekuatan politik, ada khalifah-khalifah ini yang juga mendanai usaha-usaha ilmu pengetahuan, minta orang menulis segala macam dalam banyak bidang, bukan hanya agama, astronomi, fisika, semuanya itu kan itu didukung oleh ini. Jadi kalau dalam kaitan dengan agama biasanya yaitu kekhilafahan ini mau menegaskan ortodoksi itu, menegaskan mana yang dianggap benar dari segala banyak aliran itu. Nah, implisit di situ sebetulnya saya kira itu artinya apa? Bahwa di sepanjang sejarah Islam itu ada keragaman. Kalau enggak, orang enggak mau melihat atau bertanya mana sih yang benar dan sebagainya itu. Artinya keragaman itu bukan hal yang aneh dalam sejarah Islam. Yang aneh justru kalau orang mengingkari keragaman itu, menganggap hanya ada satu yang benar dan sebagainya, karena justru kekayaan tradisi Islam itu ada di situ. Nah, saya mau loncat sekarang, mau membandingkan, ke slide sebelumnya, membandingkan antara abad 12 dengan abad 21. Ini di switch sedikit, tapi bedanya sudah banyak. Kalau tadi saya bicara orang membangun ortodoksi itu selalu dalam konteks politik tertentu, otoritas itu dibangun juga dalam konteks politik tertentu. Buku Syahrastani ini, Al-Milal wan Nihal ini abad 12. Dan dia posisinya adalah otoritas ulama dalam konteks yang tadi saya bilang ya, selalu ada aliansi antara ulama negara. Ya sebetulnya dulu nggak ada negara, tapi kekhalifahan, tapi antara penguasa dengan ulama. Jadi konteksnya itu untuk membangun ortodoksi, dan kalau kita lihat sejarahnya di masa yang lain ketika ada kekhalifahan yang berbeda atau di tempat yang lain ketika ada kekhalifahan yang berbeda, maka ortodoksi yang dibangun juga berbeda. Ada misalnya dinasti Fatimiyah itu yang lebih condong kepada Syiah. Di satu waktu ada kekhalifahan yang lebih condong pada Asy'ari kalau dari segi teologi, ada yang lebih ke Mu'tazilah. Jadi tempat berbeda, waktu berbeda, apa yang dianggap ortodoksi atau apa yang dianggap benar itu berbeda juga. Jadi itu penting kita lihat. Nah, pada abad ke-21 ini saya kira keragaman tempat muslim hidup itu kan makin luar biasa. Kalau tadi saya bilang abad 12 konteksnya seringkali itu kekhalifahan.
Kekhalifahan itu artinya apa? Mayoritas yang tinggal adalah Muslim. Nah, sekarang di Indonesia banyak Muslim, tapi di Eropa, di Amerika Serikat itu banyak sekali Muslim sebagai minoritas. Di negara yang mayoritas Hindu seperti India itu ada, saya kira sekarang 200 juta Muslim, yang jumlahnya lebih banyak daripada di negara-negara Arab misalnya. Nah, di tempat-tempat yang sudah sangat beragam ini, ortodoksi atau otoritas itu maknanya berbeda. Bagaimana kita menentukan siapa yang otoritas? Kalau di zaman satu kekhalifahan misalnya, itu ditunjuk, inilah ulama yang dianggap otoritatif segala macam gitu. Tapi dalam situasi yang sekarang, siapa yang dianggap otoritatif? Nah, pertanyaan tentang otoritas biasanya juga adalah pertanyaan tentang politik juga. Kalau saya mau tanya sekarang misalnya di Indonesia, itu yang disebut otoritas keagamaan Islam siapa? Ini santai aja, boleh jawab. Kalau salah juga nggak apa-apa. Ya, mungkin ada yang, saya mau berdiri juga supaya lebih enak. Supaya ada yang mau membantu menjawab. Jawabannya tidak satu, tapi boleh berbeda-beda. Siapa otoritas Islam di Indonesia sekarang? Ya, siapa? Sunni. Otoritas maksud saya ulama. Yang kalau NU, oke. Ada yang lain lagi nggak? Muhammadiyah. Kalau kita udah ngomong NU, mesti ada Muhammadiyah juga. Berarti paling enggak sudah ada 2. Ada yang lain lagi enggak? Persis. Mereka berbeda enggak antara NU, Muhammadiyah, Persis? Dalam berapa hal berbeda? Dalam hal lain yang tidak. Kalau Muhammadiyah dengan NU sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi seperti yang saya katakan, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah pun kan ada perbedaan juga. Saya nggak tahu sekarang seperti apa. Mungkin kalau ada Muhammadiyah dan NU di sini nanti bisa memberikan kesaksian. Tapi sampai beberapa tahun yang lalu, Muhammadiyah dengan NU itu kan nggak kawin kan? Atau mungkin sampai sekarang? Ya, tapi saya nggak tahu ada keluarga Muhammadiyah nggak di sini? Ada. Oh ya. Apakah ada perkawinan dengan NU misalnya di dalam keluarganya? Hah? Ada. Ya, tapi saya kira sampai sekarang pun masih jarang itu. Jadi NU kawin dengan Muhammadiyah atau Muhammadiyah dengan NU itu masih ada, sudah banyak, tapi masih jarang. Kadang-kadang itu sudah disebut sebagai pernikahan antar agama. Karena agamanya sudah agak beda. Nah, saya cuma mau menunjukkan itu, ada keragaman seperti itu yang kalau dulu itu mungkin harus ditegaskan. Kamu ini yang mana? Siapa? Yang mana yang benar? Tapi sekarang kan enggak. Sekarang orang cenderung semuanya itu diterima. Enggak bisa. Tidak bisa tidak bisa. Kalau kita sudah punya pengalaman 1.500 tahun, sepanjang 1.500 tahun itu selalu ada keragaman. Apa alasannya kita berpikir bahwa sekarang kita bisa menghilangkan keragaman? Dan cuma punya satu misalnya, inilah Islam yang benar, semua orang harus ikut itu. Enggak ada alasan untuk, sudah 1.500 tahun ada keragaman kok. 1.400 tahun ya, 1.400 tahun lebih. Jadi saya kira kesadaran itu sekarang sudah muncul, ya harus diterima. Udah nggak mungkin lah orang ada tidak ada keragaman. Itu satu. Dulu juga kan kalau di daerah Jawa Timur di pedesaan itu sebagian besar NU. Kalau Muhammadiyah ada di sini segala macam biasanya tinggal di tempat-tempat tertentu, tapi sekarang juga sudah nyampur. Nggak ada wilayah-wilayah teritori NU, teritori Muhammadiyah. Yang Syiah dengan Sunni itu juga begitu. Kita masih bisa ngomong di
Iran dan mungkin juga Irak itu mayoritas Syiah, tapi banyak Sunni. Di sini juga mayoritas Sunni, tapi banyak juga Syiah, banyak juga yang lain-lain. Artinya tidak mungkin kita hidup tanpa ada keragaman itu. Karena apa? Konteks kita sekarang ini adalah konteks dunia yang global. Sudah ada globalisasi. Biasanya globalisasi itu dicirikan oleh dua hal. Kemudahan transportasi dan telekomunikasi. Yang artinya apa? Orang lebih mudah ketemu orang. Saya pergi ke sana, pergi ke sini, ke luar negeri, di Indonesia, Kalimantan, Sumatera itu mudah. Kalaupun tanpa transportasi pun komunikasi juga sudah lebih mudah. Berita dari sini dibawa ke sana sudah jauh lebih mudah. Nah, dalam situasi itu satu hal. Yang kedua, tidak ada kekhalifahan lagi. Jadi nggak ada itu otoritas. Ada orang yang berpikir ingin punya khalifah, tapi ya kita lihat sampai sekarang nggak ada. Yang di sini punya ide mendirikan khalifah, ketika di Syria ada yang mengaku sebagai khalifah, yang di sini nggak mau mengaku yang di sana, ya kan? Di sini ada kelompok-kelompok Muslim yang menyatakan ya semua masalah itu akan selesai, solusi semua masalah ada khilafah. Nah sekarang ada yang ngaku khalifah di Syria, tapi yang di sini nggak mau ngaku di sana. Jadi saya kira mimpi itu mungkin ya mimpi saya kira bahwa kita mau menghilangkan semua keragaman lalu tinggal satu kelompok semua orang sama, itu nggak mungkin. Apalagi di masa globalisasi ini. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian apa dong? Apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin ini paradoks. Di satu sisi tadi saya ngomong soal keragaman yang tidak bisa ditolak, tapi dengan adanya globalisasi itu sebetulnya juga mempermudah orang untuk memiliki konsensus. Karena orang mudah bertemu. Nah, saya memberikan contoh ini, ada dua dokumen di abad 21 ini, Risalah Aman dan Kata Bersama, saya akan tunjukkan setelah ini. Ini saya kira bayangan mengenai otoritas Islam yang 50 tahun yang lalu orang nggak kepikir. Karena di sini, ini dua-dua dibuat di Yordan, ada ratusan ulama dari semua wilayah Muslim berkumpul di satu tempat. 50 tahun yang lalu nggak mungkin itu, tidak mungkin terjadi. Tapi sekarang itu mungkin terjadi. Dan itu bukan hanya ulama dari negara-negara Arab, lalu India, Pakistan, Indonesia, tapi juga para ulama di Inggris, di Eropa, negara-negara Eropa, di Amerika Serikat, karena di sana minoritas Muslim juga sudah banyak dan mereka sudah punya ulama-ulamanya sendiri, punya otoritas-otoritasnya sendiri dan berkumpul di Yordan ini untuk memikirkan hal-hal. Yang pertama itu yang Risalah Aman itu soal bagaimana kita menyikapi keragaman di dalam Islam. Kalau yang kedua Kata Bersama itu khusus Islam dengan Kristen. Bagaimana kita bersikap terhadap Kristen. Saya bisa cerita nanti konteksnya apa itu. Tapi mungkin slide berikutnya. Ini contohnya Risalah Aman ini. Ini bisa dicek di websitenya. Ini jadi ketika ratusan ulama itu berkumpul, dikasih 3 pertanyaan kurang lebih. Siapa yang disebut Muslim? Apakah boleh mengkafirkan orang lain atau takfir yang mengaku dirinya Muslim? Terus siapa yang berhak mengeluarkan fatwa? Nah ini pertanyaan penting terakhir ini. Ini pertanyaan tentang otoritas. Karena banyak orang mengeluarkan fatwa sendiri-sendiri. Nah seratusan wakil-wakil ulama dari seluruh dunia ini bertemu dan kemudian merumuskan ini yang saya sebut sebagai konsensus global, ijma yang global. Yang dulu itu nggak mungkin itu, global ijma. Ya, ini kalau mau dicek di website mudah. Ini dari websitenya Risalah Aman.
ada bahasa Indonesianya juga, dan ada wakil dari Indonesia pada waktu itu. Saya wakil dari Indonesia waktu itu ada Pak Din Samsudin, lalu ada 3 orang seingat saya, mungkin Pak Said Agil Siraj juga, terus ada satu perempuan juga, bukan, mungkin Tuti Alawiyah, ya Tuti Alawiyah saya kira. Hadir juga di situ. Artinya suara mereka juga di situ. Nah, jawabannya kurang lebih kalau mau detail bisa masuk ke websitenya. Siapa yang disebut Muslim? Ada 8 mazhab. Kalau tadi saya ngomong 5, ini bahkan mereka menyebutnya ada 8 mazhab. Ada 4 mazhab yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang Zaidiyah dan sebagainya gitulah. Nah, kalau orang sudah bermazhab seperti itu, maka tidak boleh dia dikafirkan. Nggak boleh takfir, menganggap itu. Meskipun dia berbeda, meskipun akidahnya kita anggap keliru, tapi tidak boleh itu dikafirkan. Nah, kemudian siapa yang berhak mengeluarkan fatwa? Ada beberapa konsensus juga. Apa yang disebut di situ. Ini nggak panjang, ada bahasa Indonesianya juga, sudah diterjemahkan. Sayangnya hal-hal seperti ini nggak terlalu populer. Saya tahu pernah beberapa kali sebetulnya diterbitkan. Tapi sebetulnya ini sudah menjadi jawaban saya kira di masa ini, di abad 21 ini. Sayangnya ini bisa cek juga kalau nanti di Google Risalah Aman, itu sebagian orang yang memang tidak suka, yang senangnya memang bermusuhan dengan orang lain, mereka akan ngomong, oh Risalah Aman ini tipuan kaum Syiah, misalnya seperti itu. Padahal saya lagi kalau lihat daftar saya lupa ya 180-an ulama itu, semuanya itu bukan ulama yang dianggap liberal atau apa, ulama-ulama konservatif yang ya Din Samsudin kalau di sini kan itu bukan dibilang dia liberal Nah jadi itu kalau kita ambil bandingannya ini ya, dalam konteks sekarang otoritas, ini salah satu contohnya. Nah mungkin slide berikutnya, ini dari kelompok yang sama, mengeluarkan ini juga, seingat saya ini tahun 2000, Kalimatun Sawa, ya terjemahannya Common Word, atau dalam bahasa Indonesianya kata bersama. Kalau ini konteksnya beda, ini bukan keragaman internal Muslim, tapi dengan Kristen. Jadi waktu itu konteksnya sempat, kalau ada yang tahu, sempat rame-rame paus sebelum paus yang sekarang itu siapa namanya? Sempat dia sebelum Francis, siapa? Benediktus ya. Kan dulu sempat dia membuat satu statement mengenai Islam yang kemudian rame dianggap itu. Wah, orang ribut ini. Nah, mereka memulai sebuah kelompok yang nggak sama persis ya dengan yang Risalah Aman, tapi banyak dari tokoh-tokoh di Risalah Aman ada juga di sini. Itu mengambil inisiatif menulis surat dari ulama Muslim ini kepada para pemuka Kristen. Yang kurang lebih dalam surat ini, Kalimatun Sawa ini kan istilah Quran ya, kata bersama, common ground. Kurang lebih gitu, common word, common ground, dasar bersama yang saya sama kamu sama. Saya dengan orang Kristen sama, dalam hal apa? Nah itu mereka mengambil dalil-dalilnya dari Al-Quran, ditunjukkan juga dari Bible, bahwa sebetulnya menyembah Tuhan yang sama dan sebagainya. Nah ini inisiatif yang saya kira juga luar biasa, yang kemudian disambut banyak sekali buku, termasuk ditulis oleh para pemuka Kristen, yang bicara mengenai ini, mengenai Kalimatun Sawa ini. Kalau ada yang suka baca tulisannya Cak Nur, almarhum, Nurholis Majid, pasti kenal juga dengan istilah ini. Sudah jauh lebih lama beliau menggunakan istilah ya Kalimatun Sawa itu ya. Nah ini yang saya mau ambil 2 contoh ini sebagai otoritas yang baru. Model otoritas yang berbeda daripada bagaimana itu dibangun
Berbeda karena apa? Sekarang tidak ada kekhalifahan lagi, nggak ada satu penguasa Muslim. Kemudian keragaman yang luar biasa di banyak tempat dan muncul model-model seperti ini. Saya masih punya beberapa slide, tapi saya mau berhenti dulu di sini kalau ada yang ingin memberikan komentar atau bertanya supaya nggak ngantuk. Ini saya tahu ini perjuangan besar ini. Jam 5 sambil menunggu buka sambil puasa. Jadi kalau ada yang ingin lebih seger dengan ngomong silahkan. Kalau ada pertanyaan atau komentar dulu silahkan. Gak apa-apa kan ya? Kita stop dulu sebentar. Ya, mungkin ada yang mau komentar. Oh ya, ini Kak Ridwan. Pidato kalau di sana. Oh, dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi terkenang dengan masa-masa saya mahasiswa tahun 80-an. Memang ide-ide Syiah itu kita dengar ya sejak revolusi Iran. Sebelumnya ya untuk angkatan muda saya kira Syiah itu tidak pernah didengar. Padahal jauh-jauhnya katanya sudah ada di Indonesia Syiah itu. Dipopulerkan sejak ada, kemudian ada buku arus-arus buku Syiah dan seterusnya. Tapi perkembangan sekarang, tapi itu disambut positif aja. Karena intelektualisme terkait dengan bagaimana kita melihat perkembangan dunia. Seperti apa kita melihat kekuasaan itu dipraktekkan. Dan bagaimana kita membebaskan dari penjoliman, ya seperti itu. Sehingga memang kemudian juga muncul beberapa pikiran sosial yang membantu bagaimana membaca dunia Islam hubungannya dengan Barat misalnya atau dunia Islam itu sendiri. Yang menjadi persoalan saya, perkembangan sekarang saya agak terkejut. Lebih banyak ke fikih, mengharam-haramkan orang, mendiskusikan soal surga dan neraka. Di zaman saya melihat diskusinya sangat menarik karena mengelaborasi isu tentang apa yang dimaksud dengan Islam historis dan Islam otentik. Dan kita kemudian bisa paham, oh yang begini yang historis, oh yang begini yang otentik. Nah, itu misalnya dikasih contoh soal khutbah, itu kan tidak diwarisi zaman Rasul karena ada perkembangan sejarah muncul itu doa-doa terakhir itu katanya. Itu sebenarnya bukan praktek Rasul, tapi itu historis karena perkembangan mengadop itu doa Jumat itu katanya yang. Nah kita ada pelajaran model-model itu. Sekarang orang masuk dalam wilayah. Nah ketika kita melihat pendakwa semua meletakkan soal kafir haram, itu semua kita bergerak di dunia fikih. Orang bingung sebenarnya. Bahkan berhubungan dengan agama lain menjadi dibikin berjarak. Karena statement kafir apa semua. Nah istilah kafir saja sekarang saya sudah agak baik memang yang saya dengar. Untuk ada Pak Quraisy Shihab yang menjelaskan tentang kafir itu. Jadi oh ya, kita tidak bisa orang bertuhan, orang yang percaya kepada akhirat, orang yang beramal soleh itu sah itu. Tidak bisa disebut kafir. Itu kan kita lega melihat orang beragama lain kan. Tidak kita bikin oh ini. Nah pertanyaan saya mungkin adalah bagaimana ini kita menetralisir iklim, asupan-asupan pengetahuan bahkan di media sosial begitu ramai isu-isu fikih ini yang betul-betul lebih bergerak ke pikiran-pikiran yang sifatnya fikih, membatasi-batasi orang dalam doktrin. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana kita bisa keluarkan? Bagaimana kita bisa mendapatkan tadi suatu otoritas? Oh, yang ini kita pegang. Ketika ini berseliweran, ini udah kita pegang yang ini. Ketika ini ada debat, yang ini kita pegang. Jadi umat di bawah yang awam seperti saya yang banyak ini, jadi ngerti
Nah kalau orang seperti saya ketika ada debat saya lihat Pak Quraisy sudah kalau Quraisy sudah kita ikutin aja yang ini. Gitu. Dulu Cak Nur juga kita suka lihat wah ini aman sudah kita. Ketika Orde Baru dikafir-kafirkan, Cak Nur justru tidak. Itu justru bagian dari perjuangan apa dan seterusnya. Oh kita aman berarti. Nah sekarang ini kita tidak lihat lagi otoritatif cendekiawan seperti itu. Saya kira ini poin saya sekali lagi menghadapi perkembangan Islam yang lebih ke fikih ini gimana? Makasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Ada lagi? Mungkin ditampung dulu ya. Kak Zen apa langsung mau dijawab? Atau mungkin ada yang lagi yang mau komentar? Oh ya itu, silahkan. Sebutin nama kakak dari mana biar kalau jauh nanti ada ini pengganti transportasi tiket pesawat 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari partai saya DPP Gemuruh. Begini Pak Ustaz, ini kan menyangkut teologi dan dogma. Jadi kalau kita bicara tentang Syiah, ya memang pemahaman banyak mengatakan bahwa itu enggak benar di kalangan Sunni. Jadi untuk menerima perbedaan, saya rasa mesti pengkajian mendalam karena menyangkut tadi teologi dan dogma. Karena mengatakan sendiri di Islam itu mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai kemana saja itu. Belajar. Dan cuma ada beberapa mazhab yang kita pelajari. Apalagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seratis itu aja, mungkin pencerahan lebih lengkap dari Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin 2 dulu kita bisa. Jadi setelah itu baru dibuka lagi pertanyaan. Setelah nanti Pak Zen menjelaskan terkait dengan 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama itu bagaimana kita caranya keluar dari box fikih. Nah, selama ini kita kan dikotak oleh fikih, ada Syafi'i, bahkan mungkin nggak ada Hanafi di Indonesia itu saya kira. Karena nggak ada tuh orang minum wine dibolehkan. Ya kan? Ini pasti diharamkan karena kalau Hanafiyah tuh boleh. Makanya di Turki itu minum wine biasa. Nah, terus nggak ada tuh di sini sholat pakai celana pendek, itu menunjukkan bahwa di sini nggak ada Malikiyah. Nah, kalau datang ke daerah Lembang yang dataran tinggi itu kan banyak sekali orang Timur Tengah yang Malikiyah itu sholat pakai celana pendek. Nah, itu menunjukkan bahwa box kita itu salah satu Syafi'i. Nah, pertanyaannya bagaimana kita caranya keluar dari Syafi'iyah? Pertanyaan pertama. Yang kedua adalah ini terkait akidah. Kita nggak bisa sembarangan juga mengimani Syiah atau kita menolak Syiah. Karena ini akidah, bagaimanapun akidah ini harus dipelajari secara lebih mendalam, mendasar. Nah, itu kira-kira pertanyaannya itu. Silakan Pak Zen. Tadi yang pertama, saya mungkin sebelum jawab mau melanjutkan tadi karena Pak Ridwan ya, tadi menyebut Profesor Quraisy Shihab. Kalau mau, saya kira buku dalam bahasa Indonesia yang terbaik mengenai Syiah adalah yang ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab. Dan dia adalah seorang Sunni menulis mengenai Syiah, tapi dengan cara yang baik lah. Nah, saya kira kalau mau belajar lebih jauh, menurut saya itu buku terbaik. Dan bukannya ini ya, pertanyaannya besar. Kalau nggak salah itu pertanyaan judulnya itu Syiah dan Sunnah bisakah bergandengan tangan? Tidak mempermudah masalah, tidak seakan-akan ini sama atau apa, enggak, ditunjukkan perbedaannya di sana, di mana gitu, tapi di bab terakhirnya kalau sudah ngelihat semua perbedaan ini terus gimana? Bisakah bergandengan tangan? Kurang lebih gitulah. Jawabannya bisa. Nah, tapi bagaimana caranya nanti bisa dibaca sendiri. Tapi kalau berminat ingin mempelajari lebih jauh, saya kira itu termasuk buku yang terbaik. Nah, ini menurut saya terkait juga tadi dengan pertanyaannya Pak Ridwan ya.
gimana kita mengetahui yang otoritatif atau otoritas itu. Banyak sekali orang ngomong macam-macam gitu. Nah, saya kira salah satu hal yang penting itu orang yang tidak senang menyalah-nyalahkan orang lain. Itu saya kira itu adab ulama yang baik itu di antaranya itu. Dia nggak menyalahkan orang lain. Sekali lagi, di dalam Islam keragaman itu sudah darah dagingnya Islam adalah keragaman. Dan orang bikin fatwa, nggak boleh ada ulama lain bikin fatwa mengatakan fatwa yang ini keliru. Enggak. Fatwa itu tidak mengikat saya. Nggak ada fatwa yang mengikat saya kecuali saya mengikatkan diri pada ulamanya itu. Nah, kalau ada ulama A, B, C, ini mengeluarkan fatwa A, ini mengeluarkan fatwa B, mengeluarkan fatwa C, tidak boleh ulama A ini menyalahkan fatwa yang B atau fatwa yang C. Nggak boleh. Kalau nggak mau nggak usah diikuti, itu aja. Nah, artinya tidak ada tempat untuk menyalah-nyalahkan atau bahkan mencaci maki segala macam. Nah, artinya kalau orang sudah melakukan itu, mencaci maki, menyalah-nyalahkan, bodoh ini segala macam, saya kira itu tanda-tanda itu bukan otoritas. Itu bukan ulama, itu yang paling gampang lah. Jadi kalau kita mau cari ulama atau cari otoritas yang benar, itu yang tidak melakukan hal-hal seperti itu. Karena sekali lagi, kalau dalam fatwa pun itu fatwa itu nggak mengikat semua orang. Nah, kalau yang soal tren fikih, ya saya kira ya memang itu tren yang kita lihat sekarang muncul di belakangan ini sering. Tapi saya kira ya nggak ada jalan lain kecuali dan banyak orang yang mengingatkan bahwa kalau orang bicara Islam itu ya bukan cuma fikih, itu ada macam-macam. Fikih itu hanya bagian bagian kecil. Saya akan masuk sebetulnya di slide saya berikutnya. Ini nanti mungkin terkait juga dengan pertanyaan Pak, siapa yang kedua? Bapak siapa tadi Pak? Pak Mulis ya. Nah, kalau menurut saya begini, saya tidak mau menggampangkan, tapi tidak harus belajar teologi dogma sedalam-dalamnya. Saya harus tahu Syiah, saya tahu Sunnah, saya tahu ini, kemudian saya milih. Udah, menurut saya nggak perlu, nggak ada waktu, menurut saya ya. Dan sekali lagi juga menurut saya agama tidak terutama adalah soal pengetahuan, tapi soal sikap. Soal iman iya, tapi iman itu beda dengan pengetahuan. Kalau kita mau nunggu beriman atau bersikap baik setelah pengetahuan kita cukup, sampai mati nggak akan cukup. Akhirnya kita nggak punya apa-apa itu. Kalau menurut saya sih hal-hal yang detail ya. Ini kalau mau bisa cek bukunya ini aja, Syahrastani ini. Itu bicara tentang Syiah. Ada berapa puluh, kalau saya nggak salah 23 cabang atau apa. Masa kita mau pelajari semua? Dan itu udah nggak ada sekarang. Sudah nggak ada sebagian. Jadi kalau menurut saya tidak perlu semuanya dipelajari. Kita pelajari yang kita pelajari secukupnya untuk diri kita, kecuali ustadz atau ulama, nah harus. Kalau dia spesialisasinya itu ya udah. Tapi kalau enggak, ya saya kira kita terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk ini. Karena sekali lagi kalau kita bicara agama itu lebih pada soal perilaku dan sebagainya. Nah, saya mau masuk, mungkin jawaban saya nggak memuaskan, nanti boleh lanjutkan Pak. Tapi saya mau lanjutkan sedikit di sini untuk mengingatkan tadi yang sudah disebut ya. Mungkin slide berikutnya. Jadi tadi kan saya dan Syahrastani ini bicara soal pengetahuan, keragaman macam-macam aliran gitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya kemudian setelah dijelaskan itu, bagaimana kita menyikapi yang lain.
Nah, ini yang tadi saya mulai dengan, oh yang lain yang nggak sesuai dengan kita sesat, misalnya gitu. Apakah itu? Nah, menurut saya ini lebih penting. Setelah kita tahu dan tahunya nggak harus terlalu dalam, kemudian menyikapinya bagaimana? Ada beberapa cara. Kalau dalam ilmu keislaman, itu orang bisa melihat teologi, itu soal pandangan keagamaan, bisa melihat fikih, itu soal praktek keagamaan. Nah, kedua hal ini ujungnya biasanya benar salah. Yang ini benar, ini salah. Fikih yang benar begini, kalau kamu kayak gitu sholat, kalau tangannya begini itu, nah yang macam-macam yang detail-detail sekali, itu ujung-ujungnya benar salah seperti itu. Tapi ingat juga, ini kalau kita berhubungan dengan orang lain, itu dalam Islam itu ada instrumen yang lain, bukan cuma teologi atau akidah dan fikih, ada juga yang disebut sebagai etika atau adab atau akhlak. Itu khusus bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, kadang-kadang atau seringkali kalau kita ada orang yang bertanya, misalnya aja nih contoh yang kita bicarakan hari ini, Syiah, maka langsung di kepalanya adalah Syiah ini benar apa enggak, fikihnya benar apa enggak, akidahnya betul apa enggak. Padahal ada pertanyaan yang lain, terlepas dari benar apa enggak segala macam, bagaimana saya memperlakukan Syiah, manusia. Ini kan selalu ada manusianya. Mau kita ngomong Sunni itu manusia yang punya mazhab tertentu. Tapi manusia. Nah, bagaimana kita memperlakukan manusia? Itu bukan dengan teologi, bukan dengan fikih, tapi dengan etika atau dalam bahasa Islam adab akhlak. Ini yang orang sering lupa. Jadi bukan soal salah dan benar, tapi soal relasi sosial, dan itu sekali lagi tidak kalah pentingnya. Orang sering menganggap kebenaran itu penting sekali, kita harus tahu mana yang benar gitu. Saya kira nggak ada tuntutan buat kita semua untuk tahu yang benar. Yang dituntut adalah kita belajar, dan apapun hasil dari pelajaran itu, kita nggak tahu itu benar apa enggak. Mau kita manusia kok. Iya kan? Pengetahuan kita selalu relatif. Kapan kita tahu bahwa kita sudah sampai pada kebenaran? Kita mengklaim boleh kalau kita merasa mengklaim diri kita sendiri, iya. Tapi kemudian memaksa orang lain mengatakan inilah yang benar, kamu harus ikut ini, tentu nggak bisa. Ujung-ujungnya tadi ketika setelah quote tadi kan terus ditambah ya. Tambahannya apa tadi itu? Wallahu a'lam. Ya, bisawab. Yang paling tahu nanti adalah Allah. Kita nggak tahu. Ini kalau ngomong tahu nih kan ngomong soal kebenaran itu ya. Nah, itu selalu tidak absolut. Kita nggak tahu. Sampai nanti kita sudah mati, dan ini ada dalam Al-Quran sendiri, nanti baru kita dikasih tahu. Yang kita berdebat segala macam, nanti itu setelah mati baru tahu yang benernya yang mana. Nah, yang sekarang yang sudah pasti adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, kalau orang lain berbeda, apakah kita sebut sesat atau apa? Nah, ada istilah nih, saya mencoba berpikir-pikir dalam bahasa Inggris atau Arabnya nggak ketemu, tapi yang sering disebut hermeneutics of compassion. Itu bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda, bukan dengan melihat orang ini salah atau tidak, tapi ya perlakukan dia dengan kasih sayang. Karena dia adalah makhluk Allah. Dan ini bukan cuma soal mazhab berbeda, tapi macam-macam. Saya mau kasih contoh, tapi nanti ini bisa jadi terlalu kontroversial. Jadi saya nggak kasih contoh dulu deh. Intinya tapi itu, nggak melihat apakah pandangan seseorang ini salah atau benar, perilakunya salah atau benar segala macam. Tapi karena dia manusia, maka saya perlakukan dia seperti itu, terlepas dari apapun posisi dia. Nah, ini sebuah posisi yang tadi yang saya bilang sebetulnya bagian dari Islam, tapi kita suka lupa. Fokusnya pada teologi dan fikih.
akidah dan fikih terus, seakan-akan orang nggak jadi Islam bener kalau fikihnya nggak bener atau akidahnya nggak bener. Yang bener yang mana? Sekali lagi itu, ujung-ujungnya nanti kita berusaha tentu, tidak ceroboh segala macam, tapi nggak tahu kita ujung-ujungnya seperti apa. Nah, mungkin saya berhenti di situ tadi sekalian menjawab. Sebetulnya masih ada 2 slide lagi, tapi kalau ada respon nggak apa-apa, mungkin lebih menarik. Izin Pak Zen, saya merespon dulu sebagai moderator. Ini menarik sekali, ada 3 dimensi, ada 3 aspek dalam Islam, yaitu pertama fikih, teologi, dan etika. Yang sering orang bahas itu adalah fikih dan teologi. Itu betul sekali, sepanjang sejarah peradaban Islam 1400 tahun panjangnya itu memang yang diperdebatkan cuma 2. Jarang sekali membahas soal etika. Kitab-kitab tasawuf pun itu masuk kepada akidah pada fikih pasca Ghazali, pasca Nidhamiyah itu. Nah, kemarin kami, bukan kemarin sih, sekarang ini kami sebenarnya lagi sedang menggarap satu gagasan baru diinisiasi oleh Pak Ahmad Baidowi sendiri. Kami membuat sebuah buku guru untuk anak SD. Ya, guru untuk anak SD dan Pak guru untuk SD, siswa itu sendiri, yaitu guru agama Islam, pendidikan agama Islam. Tapi basisnya bukan fikih, bukan teologi, yaitu sirah nabawi. Nah, jadi masuk kepada bagaimana kita melihat Rasulullah. Di situ 4 aspek. Rasulullah sebagai manusia. Manusia itu kan di bahasa Arab tuh dibahasakan menjadi 4. Bashar, al-insan, an-nas, an-nafas. Nah, sebagai bashar, Rasulullah manusia biologis. Makan, minum, tidur, nah, rapi gitu kan. Anak kecil aja rapi Rasulullah itu. Terus yang kedua, Rasulullah sebagai al-insan, yaitu berpikir. Nah, jadi memilih. Rasulullah ketika ngangon kambing itu ada hiburan musik, dia memilih, dia tinggalin kambingnya malah nonton musik. Nah, itu kan apa? Fakta sejarah dan ditulis di dalam sirah, terlepas apakah ditidurkan oleh Allah di dalam saat nonton musik atau tidak, yang jelas di awal punya pilihan. Gitu. Nah, yang ketiga itu terkait dengan Anas, bagaimana Rasulullah bergaul dengan teman-teman. Misalnya ketika datang ke Bani Najjar, Rasulullah tiba-tiba masuk ke dalam sumur Bani Najjar, yang satu-satunya sumur di Bani Najjar. Udah main dari Mekah, masuk ke sumur yang satu-satunya, tapi nggak dimarahin sama orang Bani Najjar. Kasih sayang anak kan luar biasa Bani Najjar itu. Terus yang keempat sebagai an-nafas, yaitu Rasulullah sebagai manusia spiritual. Nah, artinya memang belakangan ini yang perlu ditekankan kepada generasi muda Muslim Indonesia itu sebenarnya untuk keluar dari box fikih itu adalah etika. Siapa keteladanan kita ke dalam etika? Etika itu selalu butuh keteladanan. Nah, siapa keteladanan kita? Ya baginda Rasul. Bagaimana cara kita menyikapi, meneladani baginda Rasul? Terus dengerin ustadz-ustadz cerewet gitu yang sering nyanyi-nyanyi gak jelas misalnya gitu kan. Ya nggak bisa, karena Rasulullah itu bukan hasil opini, harus berriwayah, harus dengan riwayah yang ketat. Ada 4 kitab induk yang bicara soal sirah nabawi dan kita bisa baca di situ. Ada sirah pertama Ibnu Ishaq, tetua, Ibnu Hisham, yang kedua Tabaqatul Kubra, Ibnu Sa'ad, yang keempat Imam Tabari. Nah, ini jelas Muslim kita masuknya kepada induk-induk sejarah. Ya kalau kita mendengarkan kira-kira yang lepas di pasar kan repot kita. Rasulullah dipersepsikan itu saya kira jangan-jangan nggak jauh seperti sifatnya Abu Jahal, kan mengerikan. Itu mengerikan sekali. Nah, ini kira respon saya sebagai moderator ya. Sekaligus promosi sebenarnya apa yang kami sedang kerjakan itu. Semoga mendapatkan pahala lah. Nah, mungkin yang lain ini tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Kak Andri, sebentar sebelum Kak Andri ini setiap hari loh bertanya ini. Yang lain? Ada lagi? Silakan. Ya, kalau nggak ada saya lempar ke Kak Andri di belakang. Silakan Kak Andri. Apa yang mau disampaikan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dr. Zainal, perkenalkan nama saya Andre. Cek ya. Perkenalkan nama saya Andre. Saya bertanya dasarnya pasti ketidaktahuan Pak Zainal. Jadi yang ingin saya tanyakan itu sebetulnya tidak hal yang berat-berat juga. Tadi saya sempat beberapa kali menyinggung Ali Saryati tadi karena saya cukup mengagumi Ali Saryati. Jadi ketika kita berbicara revolusi Iran itu tentu yang kita ingat itu selalu Imam Khomeini. Kita lupa atas perjuangan Ali Saryati yang puluhan tahun itu. Tapi sayangnya Ali Saryati waktu itu wafat sebelum revolusi Iran terjadi. Nah, saya ingat dalam satu tulisan Ali Saryati itu ditanya ideologi atau paham Ali Saryati ini apa gitu. Lalu Ali Saryati itu menjawab bahwasanya dia memakai ideologi Islam kata dia, karena dia meyakini bahwasanya ketika orang yang memakai ideologi Islam ini akan menemukan orang-orang yang rausan fikar, orang-orang yang menemukan kecerahan. Dia meyakini Islam itu akan menjadikan orang menuju kecerahan. Dia tidak menyebut Syiah atau apapun di sana, tapi yang dia sebutkan Islam. Nah, saya ingin bertanya, apakah ketika periodisasi itu Ali Saryati dan revolusi Iran ini menyebabkan orang-orang terpantik untuk mempelajari Syiah secara khusus, karena waktu itu mungkin secara antropologisnya revolusi Iran ini sangat memantik perjuangan revolusi di mana-mana dengan paradigma Syiah waktu itu yang terkenal di Iran. Jadi yang saya ingin tanyakan dulu, pertama paradigma Pak Dokter mengenai Ali Saryati, yang kedua perkembangan Syiah dikaitkan dengan revolusi Iran ketika itu. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Dokter. Oke, terima kasih Kak Andri. Langsung aja mungkin ya dijawab Pak Zen. Dua hal itu ya. Mungkin yang kedua dulu, sebetulnya seperti di Indonesia itu tadi saya sempat sampaikan juga, Syiah itu kan sudah lama juga. Jadi sebelum revolusi Iran itu sudah banyak komunitas Syiah di sini, meskipun nggak terlalu kelihatan juga mungkin. Tradisi-tradisi yang berbau ritual Syiah banyak sekali sampai sekarang, tapi memang harus diakui setelah revolusi itu baru muncul lebih kelihatan. Dan yang menarik di masa-masa awal itu ya tadi itu ya pemikiran-pemikiran yang progresif. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong Syiah itu tidak identik dengan Iran, karena yang ada di sini dulu Syiah yang pertama di sini itu nggak ada hubungannya dengan dengan Iran. Baru yang setelah tahun 80-an gitu, setelah revolusi Islam Iran baru itu ada kaitannya dengan sana. Jadi ada beberapa jalur itu. Nah, terkait dengan Ali Saryati saya tadi tidak terlalu menangkap pertanyaannya apa ya yang mau di ini. Ya, Ali Saryati itu kan dulu pernah ditanya tuh, dia menganut paham atau ideologi apa. Oke. Nah, dia sebutkan yang dia anut itu Islam gitu, karena dia meyakini Islam lah yang akan mengantarkan orang-orang ke rausan fikir itu, orang-orang yang menemukan kecerahan itu. Ya, ya menarik. Itu memang ada debat yang lumayan ya, karena dia dianggap juga terpengaruh pemikiran kiri. Jadi Islam dan kiri ini maksudnya yang Marx segala macam yang inilah yang revolusioner itu. Tapi sebetulnya itu juga bukan sesuatu yang aneh. Di Indonesia itu dulu kan juga begitu. Antara pemikiran yang kiri dengan Islam itu ya jadi satu. Pemikiran-pemikiran Islam yang revolusioner dulu ya begitu juga. Ya, termasuk Cokro Aminoto itu yang jadi pahlawan bangsa kita ini kan dulu juga jadi mengambil dari banyak tempat juga.
Jadi saya kira kombinasinya mirip-mirip seperti itu. Ini kan baru belakangan ini aja itu dianggap menjadi seperti terlalu tegas. Kalau kiri, Marx, komunis, anti agama segala macam gitu. Tapi sebetulnya sebagai pemikiran itu menjadi sumber para pemikir Muslim juga. Di Mesir juga begitu juga. Itu di banyak tempat yang cukup revolusioner rata-rata ya seperti itu. Saya nggak tahu apakah saya merespon komentar Anda soal syariati, tapi mungkin itu yang saya bisa saya sampaikan. Ini terakhir Pak Zen. Ya. Banyak juga pertanyaan yang datang. Ini karena tadi bahas ada politiknya ya. Ini juga di lembaga partai politik. Syiah itu apakah kaum Syiah di Indonesia yang sekarang ini sudah dipastikan secara politik mendukung gerakan Iran? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah Syiah yang ada di Indonesia ini karena sudah mendukung Iran itu juga pasti satu kubu dengan kelompok kiri, yaitu Rusia, Cina gitu, yang lawan dari blok kanan Amerika, NATO lah. Nah, ini menarik. Jadi, dan yang ketiga, apakah isu Syiah ini naik juga ada agenda-agenda Amerika di situ yang sebenarnya terancam dengan jaringan-jaringan Syiah yang ada di Indonesia karena mereka terlalu pro kiri, pasar Cina dan semacamnya gitu. Mungkin silakan mau dijawab, tidak dijawab juga nggak apa-apa, terserah. Saya jawab, tapi jawabannya aman aja saya. Jadi setiap ada pertanyaan Syiah yang di Indonesia segala macam, maka jawaban pertamanya yang ada di sini bukan hanya satu Syiah. Jadi organisasinya pun kan nggak cuma satu. Ada Hijabi, ada ABI. Dalam kasus ini mungkin berbeda, kasus ini berbeda. Nanti dalam Hijabi juga ada macam-macam. Saya nggak tahu persis ya. Tapi ya namanya manusia selalu ada keragaman. Jadi saya kira tidak bisa nggak bisa digeneralisasi, disederhanakan. Semuanya masuk satu kubu. Kalau kita ngomong politik, semuanya ke politik apa? Enggak juga. Kita lihat aja NU punya partai, PKB, tapi ya enggak bisa kita bilang NU semua ke PKB, enggak juga. NU-nya kemana-mana gitu. Nah, yang Syiah saya kira kalau secara aspirasi politik, ya sama juga. Ada yang ke sana, ada yang kemari, kemana-mana. Saya yakin ada yang ke Nasdem juga. Jadi itu kalau soal orientasi politik saya kira kita bisa lihat ya di Indonesia pun itu kan kepercayaan atau agama nggak selalu mempengaruhi orientasi politik. Jadi yang partai Islam itu kan juga ya apalagi partai Islam ada macam-macam. Tidak semua orang tidak semua Muslim memilih partai Islam. Nah, jadi jadi kalau mau dibilang tadi pertanyaan kan preferensi politik. Jadi preferensi politik saya kira tidak terlalu banyak ditentukan oleh akidah. Oleh akidah gitu ya. Ya. Jadi walaupun ada marja, bayar humus, terus kemudian jejaring internasional dari KUM tetap itu enggak ini juga ya? Enggak. Dan sekali lagi macam-macam ya, enggak semuanya ke KUM juga. Oke. Iya, ada yang ke lain, ada yang ke Irak, ke ini segala macam beda-beda juga. Oke. Tapi intinya dari semua yang pertama menurut saya tadi itu adalah keragaman. Oke. Di mana-mana ada keragaman, di dalam keragaman ada keragaman lagi. Kita ngomong dalam Islam, di dalam Islam ada Sunni ada banyak macam-macam. Syiah juga begitu, sehingga kita tidak pernah bisa menggeneralisir dan lebih baik diperlakukan, artinya kalau ujung-ujungnya persoalannya bagaimana kita memperlakukan orang lain, maka perlakukan orang lain sebagai manusia. Iya, betul. Nah, saya kira ujungnya itu, apapun identitas keagamaannya, latar belakangnya segala macam. Di slide saya yang terakhir tadi ada satu maksim atau ungkapan yang saya kira itu ungkapan pungkas yang ada dalam, nah itu ada di ini sebelumnya. Nah, lakukan terhadap orang lain apa yang kamu ingin mereka lakukan terhadap dirimu. Itu agamanya apapun, itu dalam Konghucu ada.
ucapannya Rasulullah ada, ucapannya Imam Ali ada juga yang arahnya ke sana. Gus Dur, ya semua. Kalau orang pegang ini aja, saya kira selesai dah, sudah selamat, ya. Ya, Iya. kalau kita nggak senang orang melakukan sesuatu, kita maki-maki kita, Iya. atau memukul kita, atau mengkritik secara keras atau apa, maka jangan lakukan itu pada orang lain. Selesai. Sudah, saya kira itu. Nah, ini yang akhlak yang paling puncak, saya Hasanah kira. ya, akhlakul. Yang puncak. Iya. Oke Pak Zen, terima kasih. Ini sudah waktunya berakhir. Sebentar, ini ada pengumuman. Iya. Sebelum ditutup, saya panggil dulu untuk Pak Ahmad Baidowi buat memberikan statement akhir ya terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi, supaya bisa terangkum itu semua nanti apa tadi yang kita bicarakan itu dan menjadi satu keputusan ijma ya kan. Ijma global ya. Monggo Pak Bay. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zainal, terima kasih. Jadi terakhir ketemu 2017, jadi ngomong udah 6 tahun juga kita. Jadi alhamdulillah kita masih punya komunikasi. Terima kasih karena hari ini Partai Nasdem bisa mengelaborasi gagasan yang paling fundamental dari kitab Al-Milal wa Nihal ini. Saya tidak bosan untuk mengulang bahwa kitab ini sumber inspirasi kita untuk kita bersikap, terutama sebagai orang beragama ya, bahwa keragaman spiritualitas dan keragaman yang non spiritual itu adalah bagian dari keseharian yang kita terima, yang harus kita terima. As-Sahrasani melihat keragaman itu meskipun dia sadar bahwa dia adalah ada dalam satu posisi ortodoksi yang dia harus bela, tapi setidaknya dia punya kesadaran ini ada begitu banyak sekali keragaman gitu yang setiap saat itu punya koneksi dengan keislaman gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, tentu saja keberadaan agama Islam itu tidak harus dibaca sebagai agama yang ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi sempurna gitu. Tanpa kita harus melihat ketersambungannya. Jadi sebelum Islam kan ada banyak sekali agama. Dan As-Sahrasani itu dengan sangat cermat melihat keragaman itu harus dipotret supaya kita bisa pelajari. Kira-kira itu satu. Nah, hari ini kenapa saya katakan kita mendapat satu pemikiran yang sangat substantif dari elaborasi terhadap kitab ini. Jadi sejak kemarin kita bicaranya itu memang soal aspek teologisnya dan juga aspek pemikirannya, kira-kira begitu ya. Nah, hari ini yang diingatkan oleh Mas Zainal itu adalah aspek etika, ya kan? Yang itu bisa jadi salah satu unsur penting kita kadang-kadang tidak dapat melihat keragaman itu karena etika kita salah. Kalau kita belajar dari riwayat Nabi, saya kira Nabi itu dadanya sangat terbuka itu. Dia sangat tidak diskriminatif melihat orang dari klasifikasi apapun. Klasifikasi ekonomi, sosial, aliran, semua datang. Yahudi pun datang, diterima sama Nabi. Dicaci maki pun diterima sama Nabi. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah, karena yang dikedepankan oleh Nabi, oleh Rasul itu yang diingatkan tadi. Itu soal etika yang kalau dalam bahasa Nabi disebut
innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak itu ya etika itu sendiri. Akhlak itu Kakak Ridwan itu akar kata yang sama dengan kholik dan makhluk. Kholako. Jadinya gitu kan. Kholik Tuhan, ya kan? Makhluk kita ini. Nah di tengah-tengah kholik dan makhluk itu ada akhlak. Itulah etika. Jadi sebetulnya sumbu kita ketika hidup ini melihat keragaman itu basisnya adalah akhlak. Ya kan? Jadi melihat orang berilmu pun itu efek samping dari kita berakhlak. Bayangkan kalau kita punya ilmu tapi tidak ada akhlak. Nah ini nggak beradab kita. Ya kan? Itu bisa jadi seperti itu, fatal. Ya tadi diceritakan, jadi hermeneutic of compassion kata Mas Zainal, dia agak sungkan juga untuk memberikan contohnya di sini, takut kontroversial. Itu kurang lebih kayak Gus Dur itulah. Jangan kalau kata Gus Dur, kalau kau ketemu orang di jalan raya, ketabrak, begitu ketabrak kau bukan bantu malah kau tanya, kau NU atau bukan gitu. Bukannya ditolong tapi ditanya dulu. Nah, kalau Muhammadiyah nggak dibantu, misalnya kayak gitu. Itu kan contoh-contoh dari compassion, hermeneutics of compassion itu kan. Jadi ya kemanusiaan ini bungkusnya memang keragaman. Jadi tanpa ada keragaman itu nggak mungkin ada akhlak. Jadi intinya di situ, ya kan. Nah akhlak itulah yang harus terus ditumbuhkan melalui apa? Melalui kesadaran untuk taklim, untuk mau belajar. Nah problemnya, misalkan ya, ini dalam konteks Nasdem. Politikus itu paling malas belajar itu Kakak Ridwan. Iya kan? Kalau saya bilang tadi bisik-bisik dengan Kakak Ridwan, saya ini guru. Kalau guru itu dosanya 1 kali aja. Kita ngajarin ke anak siswa kita, ya kan, ilmu tertentu. Kalau saya tidak praktekkan, berarti itu bukan ilmu. Karena al-ilmu bila amalin kasajar bila samarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu sama saja seperti pohon yang tidak berbuah. Kan begitu. Jadi saya dosanya kalau saya nggak praktekkan apa yang saya ajarkan kepada anak saya, kepada murid saya dosanya 1 kali. Tapi politikus ini bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sudah tidak belajar, yang dijanjikan salah, yang dilakukan terbalik. Jadi bisa 3, bisa 4 gitu. Nah ini kehati-hatian menjadi politik, karena itulah politikus itu makhluk dia kan sama dengan kita. Dia harus pandai itu. Jadi kalau ada politikus sudah malas belajar, nah saya bilang ini nggak bedanya dengan teroris. Sama. Kenapa saya katakan gitu? Jadi dalam prinsip psychology of education itu, orang kalau berhenti belajar itu posisinya seperti huruf U itu. Jadi dia ada di bawah namanya unlearning. Jadi dia learning, kalau orang masih mau belajar, asik dia. Tapi begitu orang udah merasa pintar, sombong dia unlearning. Nah, kenapa saya katakan banyak nggak politikus itu unlearning? Ada, sama dengan teroris. Karena ketika melihat orang lain, dianggapnya musuh. Saya yang paling benar, yang lain musuh saya. Nah gitu. Jadi itu sebetulnya posisi unlearning. Nah untuk pertobatannya itu yang disebut dengan relearning. Jadi dia harus naik lagi ke atas. Nah persoalannya adalah berapa kali ini Kak Ridwan dan kawan-kawan melakukan pertobatan politik. Ya kan, menjadi relearning dan relearning. Jadi tidak cukup misalnya jadi politikus hari ini merasa puas karena sudah terpilih. Karena hati-hati, jangan-jangan setelah dia selesai itu kemudian dia merasa puas. Nah setelah merasa puas dia bisa jadi menjadi bakhil. Kenapa? Kalau ada orang minta bantuan, dia akan bilang, kamu dapilnya mana? Nah ya kan, sama kayak Gus Dur lagi. Kalau bukan dapilku, saya nggak bantu, misalnya gitu. Nah dia jadi diskriminatif dan lain sebagainya. Itulah yang menutupi akhlak itu karena apa? Ada keterbatasan ilmu. Nah di Nasdem, di bulan Ramadan ini, kita diskusi 5 kali ini, membedah kitab Al-Milal wan Nihal. Itu intinya adalah kita harus punya keberanian untuk menghargai keragaman dengan etika, dengan keilmuan. Tanpa ada 2 hal ini,
saya kira siapapun ya, profesi apapun ya, bukan hanya politikus, bukan hanya guru, kalau berhenti belajar itu yang paling bahaya. Karena begitu dia berhenti belajar, maka dia sudah masuk pada tatanan kayak Firaun. Ha ana rob. Jadi ya saya ini sudah benar sendiri gitu. Jadi itu yang ingin kita ingatkan dari kenapa kita membahas kitab Milal wan Nihal ini, Kakak Ridwan. Jadi sekali lagi kakak sekalian, terima kasih sudah mau berhadir. Ini adalah hari terakhir dari bahasan kitab ini. Nah, insya Allah nanti di Nasdem Tower ini, di lantai 5 ini, Mas Zainal, kita setiap bulan akan rutin melakukan diskusi buku. Nah, kalau mau ikut diskusi buku di sini, syaratnya satu, dia harus mendaftar. Nah, kita akan kirim bukunya gratis, tapi syaratnya dibaca. Kalau dia nggak baca, dia nggak bisa hadir di diskusi buku. Jadi jangan diskusi buku, cuma datang doang, diskusinya apa, pokoknya dia dengerin aja, pokoknya siapa yang ngomong nanti. Dia yang datang, dia nggak baca bukunya. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Nanti kita ada satu proses kalau diskusi buku di sini, siapapun yang mau ikut, terutama para kader partai itu, kita wajibkan untuk baca dan memberikan respon dulu, catatan. Dia tertarik pada chapter apa, pada bab apa. Sehingga nanti ketika diskusi itu ya hidup, tidak diskusi itu datang bawa buku tapi cuma mustami. Cuma dengerin. Nah ini yang kebanyakan dari kita itu melakukannya seperti itu. Jadi selain ada diskusi buku nanti kita akan ada bedah film juga. Saya tertarik tadi dengan tawaran Mas Zainal, kita akan memutarkan beberapa film dokumenter dari Mas Zainal ini bekerja sama dengan Hefner. Jadi menulis tentang Indonesia, jadi memfilmkan soal Indonesia. Islam ketika pandemi dan lain sebagainya. Saya kira nanti beberapa film dokumentarnya itu saya kira sangat layak lah untuk kita diskusikan menjadi bagian dari bedah film yang ada rutin di sini kita lakukan setiap bulan. Setelah itu nanti juga kita punya Glad Talk, kita akan menghadirkan para expert, para ahli di bidangnya masing-masing untuk bicara soal isu-isu kebijakan publik yang menjadi concern dari Republik ini, ya kan? Jadi saya kira itu sekali lagi kita kasih apresiasi, aplaus buat Mas Zainal yang sudah berhadir pada hari ini dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para kakak sekalian hadirin yang mau ikut mendengarkan, berdiskusi dengan kita semua, terutama selama 5 kali ini. Kalau seandainya ada kata yang salah atau ada penerimaan yang salah, saya atas nama pengurus DPP Partai Nasdem ingin dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Insya Allah tahun depan di bulan yang sama, di Ramadan yang sama insya Allah, wa baligna Ramadan fi sanatil akhor gitu, insya Allah kita bisa bertemu lagi dengan diskusi kitab yang berbeda lagi. Saya kira gitu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum para peserta kakak-kakak sekalian meninggalkan ruangan, saya panggil lagi Pak Ahmad Baidowi untuk memberikan cenderamata kepada Pak Zen. Terima kasih Pak Zen atas kehadirannya. Untuk selanjutnya kami akan umumkan siapa saja yang mendapatkan door prize, yaitu pertama adalah Kak Ridwan, yang kedua Kak Muhlis. Ini 2 orang mendapatkan door prize. Nah, door prize ini nanti dibagi. Nah, ini dibagi sekarang. Berarti Kakak Ridwan sama Kakak Muhlis ke depan. Pak Baik kembali. Pak Ahmad Baidowi kembali memberikan door prize kepada Kak Ridwan sama Kak Muhlis. Kapan lagi ada undangan supaya makan? Makasih, boleh berbuka puasa dengan banyak ya.
Terakhir untuk siapa saja yang mendapatkan souvenir, yaitu Kak Sutomo, Kak Sariman, Kak Yayah Rokaya, Kak Suhairiah, Kak Sutini, Kak Desti Aprianti, Kak Baskara, Kak Yuniarti Handayani, Kak Mohlis, SH, Kak Yolanda Ajeng Eka Utami. Silakan 10 orang ini untuk datang nanti diambil souvenirnya di depan, di resepsionis. Nah, sekarang juga ke lantai 15 bagi yang sudah mendapatkan name tag. Bagi yang tidak punya name tag, tolong tidak hadir ke lantai 15 karena pasti diusir sama satpam. Jadi cari buka sendiri. Jadi ada name tag-nya yang ke-15 nanti. Khusus name tag sekarang. Terima kasih ya Kak ya. Nah, foto bersama dulu sebelum kita berangkat ke 15. Foto bersama. Pak Zen, kami izin foto bersama dulu. Di sini kita Kak Zen menghadap ke sana. Iya, betul. Sini Kakak Ridwan. Kakak Roni mau kemana? Nah, gitu dah. Sip. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian atas berhadirnya hari ini. Silahkan untuk langsung menuju lantai 15 menggunakan lift.